Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa di mata kuliah aplikasi elemen hingga 2 SKS. Di materi kedua ini kita akan mereview matriks algebra, yang mana matriks ini adalah basic knowledge sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari metode elemen hingga. Karena dengan mempelajari ini kita bisa tahu bagaimana cara komputer mendapatkan hasil yang kita inginkan, kayak gitu ya. Jadi sebelum kita ke materi, saya akan review sedikit materi minggu lalu. Nah, di materi ini kita bisa melihat beberapa bentuk dari elemen. Di materi ini kan di contoh benda ini saya menggunakan elemen dari tetrahedron. Di elemen ini terdapat 4 titik atau 4 not ya. Di tiap not inilah nilainya yang akan kita cari. Jadi kalau kita nanti menghitung, itu kita akan mengambil satu elemen saja, lalu kita mencari di tiap node itu nilai dari misal stress, displacement, atau force yang kita ingin tahu, kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh di ANSYS-nya. Jadi saya contohkan, ini benda yang tadi, benda yang sama. Jadi saya coba satu benda, kita kasih load, kita kasih rotasi, momen, kayak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat, ini tampilan dari ANSYS ya. Kalian bisa melihat bahwasannya tiap elemen ini merepresentasikan sebuah warna, ya nggak sih? Nah, warna itu muncul dari tiap nilai yang dihasilkan oleh software tersebut dari hasil perhitungan. Nah, misal nih contoh, kalau kita melihat yang gambar warna merah ini, warna merah berarti nilai di node yang titiknya sini, titik ini ya, tahu ya, itu sekitar 215 MPa. Jadi kalau MPa itu satuannya stres ya, stress Von-Mises gitu misalnya. Nah, kalau yang warna biru itu kira-kira berapa? Oh, kira-kira 0,09 MPa. Jadi, itulah nilai yang akan kita hitung ya, yang akan kita cari di tiap satu elemen ini, tetrahedron. Jadi, itu fungsi dari mengapa kita mempelajari matriks. Jadi, kita akan menghitung per elemen. Kalau komputer kan, dia bisa langsung menghitung ya, semuanya kayak gitu kan, sehingga dihasilkan warna-warna yang cantik seperti ini, seperti itu. Jadi warna ini tuh memang ada maksudnya ya, ada artinya kayak gitu. Dari perhitungan yang rumit tersebut, si komputer ini, software ini membantu kita untuk membuat kita lebih mudah gitu. Bagian mana sih yang kira-kira mengalami stres paling tinggi? Jadi di lokasi ini ternyata yang warnanya merah itu memiliki nilai stres paling tinggi. Seperti itu. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama. Kita akan mereview, mungkin ini pernah kalian dapatkan waktu kalian SMA atau waktu kalian kuliah. Jadi, saya akan contohkan apa sih matriks algebra itu. Jadi kita review sedikit. Kalau kita lihat matriks algebra itu banyak ya jenisnya, nanti kita akan pelajari. Di sini kita kasih contoh matriks M kali N, dimana kalau yang di atas ini, yang di bagian atas ini merupakan baris ya. Jadi A1 itu nomor baris, 1 itu nomor baris, dan yang kedua ya, angka yang kedua itu merupakan nomor kolom. Jadi M itu merupakan nomor baris, N itu merupakan nomor kolom. Oke, sampai sini paham. Lalu kita coba langsung ke sebelah kanan, kita lihat A11 berarti posisi A angka ini itu ada di baris pertama, kolom pertama. Kalau misalnya yang ini, misal ini, A terletak di baris ketiga, kolom kedua, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ini itu dari ada fungsi, kita punya fungsi matematis seperti ini, kita mau ubah tuh ke matriks. Jadi seperti ini ya, X, Y, Z. Pasti semua punya seperti ini, X, Y, Z. Kalau nanti kalian X-nya misalnya nggak ada, berarti ini 0. Berarti ini tulis 0 aja, seperti itu ya. Nah, di sini X-nya itu 1, karena koefisien di depan X-nya itu 1.
dan Y itu 2, 3. Jadi naruh seperti biasa aja, tinggal letakkan 2, 4, 1 depan-depannya itu ya, angka koefisiennya yang diletakkan. Oke, lanjut. Nah, ini berikut ini merupakan jenis-jenis matriks. Matriks A itu 0, 0, 0 gitu ya. Matriks A yang ini matriks 2 kali 2 maksudnya ya. Nah, matriks 2 kali 2 dia tuh matriks 0. Jadi nilainya tuh semua 0. Kemudian ada matriks baris, satu baris doang isinya. Ada matriks kolom, satu kolom aja ya isinya ini. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi itu jadi jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Dan matriks identitas. Matriks identitas itu ada diagonal ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu ya. Lanjut, sekarang kita ke penjumlahan dan perkalian matriks. Untuk penjumlahan itu simple saja ya matriks itu. Jadi kalian kalau sudah ada bentuk matriksnya tinggal tambahkan yang ini dengan yang ini. A dan J tambahkan. A plus J. Kemudian jadi ini ya, jadi di baris pertama, kolom pertama. Kemudian B dan K. B, K, C, L gitu ya. Jadi sama. Nah, berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian, kita harus lebih teliti lagi nih. A dikali baris pertama, kolom pertama, dikalikan yang baris yang vertikal gini ya. Jadi mendatar vertikal itu sistemnya. Jadi AB dikali PR itu ya. Jadi A dikali P 1, 1. Ditambah B dikali R. Tuh. Sama, untuk kita langsung ke yang selanjutnya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini ya. Kita berarti A dikali Q kan ini Q, B dikali S. Gitu. Dan seterusnya sampai CD ini ya. Jadi horizontal dikali vertikal. Untuk matriks yang lebih besar ya, berarti ini kan 2 kali 2 matriksnya ya. Ini matriks 3 kali 3. Berarti kalau matriks 3 kali 3 sama caranya seperti itu, tinggal kita notasikan, kita lokasikan ke tiap tempatnya gitu ya, sesuai tempatnya. Itu. Jadi mendatar kali vertikal, kalian ngisinya mendatar dulu A B C A B C A B C gitu ya. Tapi dikalikan sesuai urutan dari kolomnya. Oke. Nah, untuk perkalian matriks 3 kali 3, saya di sini ada satu contoh. Jadi, ini kan matriksnya 3 kali 3 sama 2 kali 3. Nah, ternyata jumlah kolom dan barisnya itu A dan B tidak sama ya. Di sini kalau kita kalikan berarti 1, 2, 3 ini dan ini ya kan. Oke. 1, 2, 3 kalian kalikan berarti di sini ya. 1, 2, 3 dikalikan 6, 4, 2 jadi 6, 4, 2. Ini ditambah semua nilainya jadi ini 6, 8, 6 jadi 20. Seperti itu. Jadi sama, ini juga kalikan ke sini. Jadi nanti dilihat dari pengalinya. Jika pengalinya itu matriksnya ini cuma 2 kolomnya ini 2 ya, di baris pertama cuma ada 2 kolom, berarti nanti hasilnya juga menjadi 2 kolom. Seperti itu. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat operasi matriks. Jadi kalau operasi matriks itu A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Jadi kalau kita punya contoh tadi yang matriks A dan B ini kalau kita jumlahkan itu nanti tetap jawabannya meskipun dibolak-balik jawabannya tetap sama. Tapi kalau A dikali B itu berbeda kalau kita tulisnya B kali A. Nah, ini misalnya kalian akan ubah A dikali B, oke jawabannya ini. Tapi belum tentu, tidak akan jawaban yang sama ketika B dikalikan dengan A. Seperti itu. Untuk A dikali B kali C sendiri, B kali C dikali duluan, kemudian hasilnya dikalikan A. Itu akan sama dengan A dikali B dulu, baru dikalikan C. Itu sifat asosiatif. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa coba ini satu-satu, kayak gitu ya. Nah, untuk matriks determinan, di sini tuh, determinan nanti saya akan jelaskan di next slide. A dikali B itu sama dengan, jadi kalian kalikan dulu, kemudian di determinan, itu adalah sama hasilnya dengan ketika kalian
A di determinan dulu, kemudian dikalikan B yang sudah di determinan. Seperti itu. Nah, ini contoh determinan itu seperti apa. Jadi, kalau kalian punya determinan matriks 3 kali 3 ya, 3 kali 3, itu rumusnya seperti ini. Wah, panjang banget ya. Jadi, kalau panjang, jangan lihat dari rumus yang sepanjang ini. Kalian bisa menuliskan sendiri. Jadi, ini caranya juga nggak terlalu sulit, jadi cukup mudah. Kalian tinggal tuliskan saja. Oke. Nah, di sini untuk kolom yang ke-1 dan yang kedua kita tulis kembali. Jadi, ini tulis lagi. Nah, kemudian kalau sudah, kalian tinggal kalikan satu-satu. Ini dikalikan ini. Jadi, sorry. Ini dikalikan segini ya. Jadi A11 dikali A22 dikali A33. Ini ya rumusnya. Coret 1. Kemudian ini lagi dicari dikalikan A12 kali A23 kali A31. Benar ya, ini sudah. Kemudian A13, A21, A32 sama ya ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya saya coret dulu. Untuk yang selanjutnya, yang sisi ini berarti ini dikurangin ya. Ini minus A31 dikali A22 dikali A13, tapi tandanya negatif. Ingat ini. Ini ya, A13, A22, A31 ya kan, sama ya. Kemudian yang ini A32, A23, A11 sama. A32, oh ini di belakang berarti. A32, A23 sama A11. Ini ya. Oke, kemudian yang ini terakhir A33, A21 dan A12. Oke. Jadi, untuk yang arah ke sini itu nilainya positif ya, ingat-ingat. Kalau arahnya yang ke sini berarti dia nilainya negatif. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, semoga bisa. Lalu untuk inverse matrix, jadi ini yang agak kompleks, nanti akan saya jelaskan di nomor 5 itu ya. Inverse matrix itu caranya seperti apa. Jika matriksnya cuma hanya 2 kali 2, itu tidak terlalu kompleks perhitungannya. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah matriks yang 3 kali 3. Jadi nanti akan ada contohnya. Transpose matriks. Jadi kalau transpose itu merupakan dari baris menjadi kolom. Kalau misalnya tadi ada baris ke kolom, seperti contoh ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 2, 3 ini kan baris pertama ya. Jadi nanti dia jadi kolom di sini. Kolom pertama itu ditranspose. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Seperti itu, diubah ya. Nah, sekarang kita tinggal pelajari ini ya, transpose matrix. Kalau tadi udah transpose, sekarang kita belajar inverse matrix. Inverse. Nah, di inverse matrix itu ada beberapa step. Ada 4 step. Yang pertama, kita harus membaginya ke minor matrix dulu. Minor matrix, jadi kalau misalnya ini ada matriks A11, A12, A13, sampai ini ya, jadi matriks 3 kali 3, kita harus buat dia ke bagian minor dulu. Minor 11, jadi M11 itu merupakan determinan dari matriks A22, A23, mana sebentar, A22 kita cari dulu, berarti A22, A23, A32, A33, berarti untuk M1 itu merupakan ini. Oke. M yang ke 1, 2 ya, jadi yang baris matriks minor 1, 2. 1, 2 itu 21 dan 31. Kemudian 23 dan 33, berarti sebelah sini kiri dulu, terus langsung ke kanan ini ya. Kemudian M13 rumusnya adalah A21, jadi sama tetap A21, A31.
kemudian dikalikan A22, A32. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, kita mulai dari yang tengah dulu ya, tengah ke kanan, kemudian kita ke kiri, lihat ke kiri, kalikan yang paling pojok, kemudian ke kiri lagi, kalikan yang tengah. Ya, 1, 2, 3, berarti udah dapet ya. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Oke, ini baris yang kedua kan. Baris yang kedua, kolom yang pertama. 21 berarti M21 itu 12 sama 13. Oh, berarti yang atas ini ya. 12 dan 13 dikalikan 32 dan 33. Berarti ini langsung jadi loncat dari ini ke sini. Kemudian M22 A11 A11 dan A13. A11 dan A13 berarti tadi ini sama ini. Kemudian sekarang ini dan ini ya. Dikalikan A31, A31 dan A33. Oke. Jadi ini kali ini. Jadi kotak ini dikalikan yang ini. Kemudian ini sama ini dikalikan yang bawah sini ya. Lalu yang ketiga yaitu A11, A11 tetap dengan A13 pojok jadi pojok sama pojok. Kemudian A31, A32. Jadi ini sama ini, A11, A12, A31, A32, itu ya. Lanjut ke M31. Jadi matriks minor 31, A12, A12 itu lihat ya yang ini, A13 sama A22, A23. Kemudian A13, A13 sama A11 ini ya, pojok-pojok sama A21, A21, A23. Lalu A11, A12, A21 dan A22. Kalau kalian nanti, aduh banyak banget ya ininya, nanti nggak usah dihafalin, jadi nanti tinggal kalian kalian kalau mau ngerjain soal sambil lihat rumusnya gitu ya. Intinya jangan sampai ketuker gitu. Jadi nanti kalau kalian ada angkanya seperti ini tadi ya, ada angka seperti ini, berarti kalian kan tinggal masukkan aja ya, nggak usah tulis rumusnya. Jadi tadi 5 kali 5, 6, 8, 9 gitu ya matriksnya ya, determinan 5, 6, 8, 9 yang ini. Jadi kalian langsung masukkan, jadi M11 itu berapa, M12 itu berapa, M13 itu berapa determinan. Kalau untuk determinan matriks 2 kali 2 ini tinggal dikalikan silang, berarti ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari hasilnya ini, misalnya ini angka 2, ini angka 3, ini angka 1, ini angka 4 misalnya. Jadi 2 kali 3, 1 kali 4 dikurangin gitu ya. Sama kayak tadi prinsipnya, yang ke arah kanan berarti itu yang ke arah kanan gini turun itu positif, yang ke arah kiri naik berarti negatif. Kalau sudah, nanti kita harus mencari kofaktor. Kofaktor itu kita cari satu-satu sama. Jadi kalau kita udah dapat minornya, minor matriks, lalu kita lanjut untuk mengalikannya dengan kofaktor. Kofaktor ini sesuai dengan posisi ya. Ini 1, 1 berarti 1 tambah 1, 2. Jadi minus 1 dikali 1 tambah 1 kan 2. Jadi minus 1 pangkat 2. Kalau minus 1 pangkat 3 berarti nanti jawabannya minus ya. Berarti ini hati-hati, ini cuma mengubah min plus aja gitu ya. Minus sama positif aja. Kalau genap berarti dia positif, kalau ganjil berarti negatif. Kayak gitu. Rumusnya memang kali minus 1 ya. Berarti nanti kalau kalian ke sini, ini nanti tinggal ditambahin aja. Kalau saya lihat, intinya kalau di sini itu 1 tambah 1, ini kan 2, berarti tetap ya dia, kalau hasil dari matriks minor determinan ini negatif misalnya, jadi tetap negatif. Kalau hasil dari matriks minor ini negatif, yang ke 1, 2 ini, berarti nanti dikalikan negatif lagi, berarti jawabannya positif. Seperti itu ya. Kemudian adjoin. Jadi adjoin ini merupakan penyusunan. Jadi kalau kita udah dapat C11, C12 sampai C33, kita tinggal susun aja ke dalam kolom matriksnya. Posisinya sama ya, 1,
1, 1, jadi turun ke bawah, terus habis itu 2, 2, 2, turun ke bawah sini ya. Oke. Lanjut, ini merupakan rumus umum dari matriks inverse matrix. Jadi inverse matrix merupakan ini adjoin ya, adjoin dari A dibagi sama determinan A. Jadi kalau kita udah dapat nilai ini ya, nilai ini, nanti kita membagi dengan determinan A. Cara mencari determinan A seperti yang slide sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari inverse matrix A. Inverse matrix A ini caranya sama, ikutin step-step tadi nomor 1 sampai 4. Jadi kalau saya prefer, saya sendiri, saya akan mencari pertama determinan dari matriks ini dulu. Kemudian baru saya masukkan ke step 1, step 2, step 3, langsung ke step 4. Jadilah dapat jawaban ini. Seperti itu. Nah, ini tugas 1, saya akan kasih kalian tugas ini, kalian coba di rumah, jadi kerjakan secara mandiri. Untuk mencari inverse dari matriks A, nilainya seperti ini ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, silahkan dikerjakan di kertas A4 polos, kemudian diupload dalam bentuk satu file PDF di e-kampus ya. Kalau sudah diupload di e-kampus, kalian konfirmasi ke saya sambil kirim tugasnya juga gitu ya. Oke. Sekian kuliah kedua hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.